Kita mulai dulu aja ya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang tepat waktu banget ya. Baru jam 9 langsung muncul. Tadi internet saya tiba-tiba keputus. Jadi agak lama tadi upload. Oke, selamat malam. Sambil iya bener mbak, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita mulai dulu aja. Seperti biasa, sebelum masuk materi kita awali dengan doa dulu. Mari diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kayaknya lagi banyak yang ini ya. Ini kemarin kan kita sudah selesai UTS bulan UTS 3 minggu lalu apa ya? Udah lama sih. UASnya apa sudah diumumkan? Untuk hari UASnya kapan? Masih lama atau sudah mendekati? Saya lupa, belum cek. Mendekati. Belum diumumin ya berarti. Ya udah kalau gitu. Kita masih ada 2 materi lagi. Hari ini kita lanjutkan yang kemarin. Kemarin kan sempet yang bagian akhir-akhir saya skip karena waktunya sudah habis. Jadi kita lanjutkan hari ini, menghabiskan materi minggu lalu. Nah, terus kita latihan-latihan dengan beberapa soal nanti di materi ini. 2 minggu lagi. Loh, bentar dong mbak, berarti ya? Bentar lagi ya? Kalau gitu pas. Materinya tinggal 2. Nah, untuk malam hari ini kita lanjut masih bagian akhir yang bioteknologi. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kan ya? Minggu kemarin kita membahas apa? Bioteknologi. Iya, nggak apa-apa Mbak Indah, silakan. Bioteknologi ini ada yang tradisional. Iya, sip, benar. Ada yang modern. Ini ya. Ingatnya gampang ya ini. Ada tradisional, ada yang modern. Nah, penerapannya antara yang tradisional dan modern itu, kalau yang tradisional ini kemarin sudah saya tunjukin ya. Mungkin ini bisa diingat-ingat lagi. Jadi kalau untuk pembuatan tempe itu bakteri atau jamurnya yang berperan dalam proses fermentasi tempe itu Rhizopus. Ini tempenya bagus banget ini. Kemudian untuk pembuatan tape itu Saccharomyces. Di sini nggak ada ya tape kayak gini ya, tape singkong. Ada yang cuma tape ketan. Ini masih pada produk konvensional. Kalau untuk membuat nata de coco itu memakai Acetobacter psilinum. Nah, kalau untuk keju, ini panjang banget nama bakterinya, Propionibacterium shermani. Ini ya, produk-produk bioteknologi konvensional atau tradisional. Kemudian yogurt itu Streptococcus lactis. Kemudian kalau untuk pembuatan kecap Aspergillus soyae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rati. Nah, kalau yang tadi produk konvensional, ini baru mulai ya Mbak Rati. Kita masih melanjutkan materi minggu kemarin, bagian belakang. Untuk produk modern itu ada namanya jeruk tahan penyakit. Ini jadi jeruknya ini dikasih
semacam vaksin atau pupuk ya, kalau dalam tanaman kan pupuk yang bisa membuat jeruknya tahan penyakit. Nah, pupuk atau vaksinnya itu hasil dari bioteknologi modern. Jadi dia memanfaatkan bakteri tertentu supaya bereaksi dengan tubuh tumbuhan itu supaya menangkal dia dari penyakit. Gitu ceritanya. Mungkin ada yang pernah lihat jeruk ini. Ini jeruk purut ya, sebenarnya jeruk purut. Kalau di Indonesia ada deh. Jeruk purut, terus dia warnanya merah tapi. Kalau yang ini nggak sampai berubah warna, tahan penyakit juga. Nah, kemudian bisa juga produk bioteknologi modern ini diterapkan pada tomat. Kemarin mungkin ada yang tanya itu berbahaya nggak ya? Nggak berbahaya. Jadi ini kadar ininya sudah disesuaikan untuk membuat tomatnya tahan lama. Ada juga namanya bakteri pembersih. Ini contoh-contohnya produk insulin manusia itu manfaatnya mengobati kencing manis. Ini udah banyak yang tahu ya. Kemarin kita bilang apa? Penyakit apa kemarin namanya, Mbak? Tang. Hauping tang. Itu loh yang penyakit kencing manis. Oh, Tan Niaoping. Salah. Kebalik-balik. Tang Niaoping. Kencing manis. Oh iya, bener-bener. Tang Niaoping. Nah, ini jadi penyakit Tang Niaoping ini itu kan ceritanya kekurangan hormon insulin. Jadi dalam dunia kedokteran, dunia kesehatan sudah bisa memproduksinya dalam skala besar ya, memproduksi hormon ini jadi untuk menyembuhkan penyakit tersebut gitu. Karena semakin banyak kebutuhan ya. Kalau dulu mungkin produksinya tidak terlalu banyak, sekarang karena banyak yang terserang penyakit itu dan butuh hormonnya, jadi diproduksilah Tang Niaoping. Interferon ini untuk mencegah virus, ini juga nama salah satu vaksin. Kemudian ada produk bioteknologi dalam hormon pertumbuhan, dia berfungsi mengobati kekerdilan, hanya untuk kekerdilan ya. Kalau mungkin tubuh pendek tapi masih dalam tahap normal, tidak bisa bereaksi hormonnya karena hanya mengobati kekerdilan. Protein hepatitis B, manfaatnya melawan hepatitis B. Jadi ini udah ada protein untuk melawan penyakit ini, hepatitis B. Kemudian ada vaksin namanya urokinase untuk menghilangkan bekuan darah. Ada gen beta globulin untuk mengobati talasemia. Kemudian antibodi monoklonal untuk mendiagnosis atau mengobati penyakit menurun, misalnya sickle anemia. Kemudian yang terakhir, ini ada namanya vaksin eritropoetin mengobati anemia dan merangsang pembentukan sel darah baru. Kalau namanya anemia itu kan kekurangan sel darah merah, kekurangan darah ya. Nah, vaksin ini, produk bioteknologi yang berubah vaksin ini bisa merangsang pembentukan sel darah baru, makanya mengobati penyakit anemia gitu. Jadi konsepnya simple ya. Nah, selain memang manfaatnya banyak dari sehari-hari saja yang tradisional, kita kan sering makan makanan hasil bioteknologi ya, seperti tempe, nata de coco, terus tape. Manfaatnya memang banyak, tapi di sisi lain ada dampaknya juga.
Penerapan bioteknologi modern memiliki dampak tertentu. Ini hanya bioteknologi modern. Dampak yang pertama itu sosial ekonomi. Jadi ada macam-macam di sini. Dampak bioteknologi ini ada beberapa macam. Yang pertama, dampak sosial ekonomi. Dapat merugikan petani kecil atau peternak kecil. Nah, kok bisa kayak gini? Kan di sini ditinjau dari segi sosial ekonomi. Bioteknologi modern memiliki dampak sosial ekonomi. Kan karena kecanggihan teknologi, terus kecanggihan riset kedokteran atau kesehatan, itu bisa menciptakan produk-produk misalnya seperti vaksin atau pupuk yang bisa membuat tomat tahan lama dan jeruk anti penyakit tadi kan, ya kan? Nah, karena yang punya bisa dalam dunia kesehatan sudah bisa memproduksi itu, terus digunakanlah oleh petani-petani, bukan petani sih, oleh pemilik perkebunan besar yang bisa membeli vaksinnya pasti kan harganya mahal. Nah, kalau petani kecil atau peternak kecil itu tidak bisa membelinya. Hanya pengusaha-pengusaha pertanian dan pengusaha-pengusaha hewan yang mungkin dananya banyak bisa membeli vaksin itu. Nah, karena mereka bisa membeli vaksin itu, otomatis produksi ternak dan taninya kan lebih besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mei. Karena lebih besar itu, otomatis petani kecil atau peternak kecil itu kalah, gitu kan? Ya, bisa difahami nggak maksudnya? Jadi karena vaksinnya itu harganya pasti mahal, yang bisa untuk mengawetkan tumbuhan atau melindungi tumbuhan dari serang penyakit. Jadi hanya pengusaha-pengusaha yang memiliki dana besar saja yang bisa membeli vaksin itu ya, gitu ya. Jadi untuk petani kecil dan peternak kecil itu bisa dirugikan karena mereka masih memakai cara tradisional ya untuk merawat tomatnya, untuk merawat jeruknya gitu. Ini dampak yang lain, penggunaan hormon pertumbuhan sapi. Hormon pertumbuhan sapi ini disebut bovine growth hormone atau BGH, dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Jadi kalau peternak yang menggunakan hormon ini, hormon pertumbuhan sapi ini, produksi susu sapinya itu meningkat, otomatis petani kecil atau peternak kecil jadinya kan kalah gitu ya, kalah saing. Bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi ya, karena dari kalah saing itu tadi menimbulkan kesenjangan ekonomi. Menyingkirkan tanaman aslinya, bisa sampai menyingkirkan tanaman aslinya. Sifat alamiah tanamannya bisa hilang gitu ya. Terus kalau penggunaan yang berlebihan bisa juga pencemaran biologi, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Itu tadi dampak yang pertama, sosial ekonomi. Sekarang dampak yang kedua itu ada dampak etika atau moral. Saya di sini. Dampak moral.
Menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Karena kecanggihan teknologi dunia kesehatan itu kan semuanya bisa dikreasikan ya, bisa dimanipulasi. Misalkan kalau kita mungkin nggak pernah lihat langsung sih ya, karena kita bukan orang kesehatan atau kedokteran. Mungkin di dunia kesehatan itu periset itu untuk menciptakan hewan yang produk hewan unggul. Nah, itu salah satunya dengan cara menyisipkan gen keunggulan dari hewan yang lainnya pada hewan itu gitu. Jadi kayak mungkin sapinya bisa hidup puluhan tahun gitu, bisa jadi kan disisipkan gen tertentu dari hewan lain. Nah, menyisipkan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabatan, antara mungkin sapi disisipkan gennya kucing gitu kan, nggak berkerabatan kan. Ini contoh aja ya, contoh. Dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Nah, jadi karena yang tidak sesuai, mungkin kalau dalam dunia riset kesehatan itu sah-sah aja, tapi dalam hukum alam itu tidak patut gitu. Makanya di sini adalah dampak moralnya di sini. Tidak sesuai dengan hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Contoh lainnya, mayoritas orang Amerika berpendapat bahwa pemindahan gen itu tidak etis. Orang Amerika 90% menentang pemindahan gen manusia ke hewan, dan 75% menentang pemindahan gen hewan ke hewan yang lainnya. Ini berdasarkan riset. Jadi memang sebenarnya pemindahan gen itu tidak etis, antara meskipun itu hewan ke hewan yang lainnya, apalagi kalau manusia ke hewan. Mungkin ada yang bisa bikin contohnya, mungkin pernah sempat dengar berita apa gitu yang berhubungan dengan hal seperti ini. Ini beda dengan persilangan kemarin ya. Kalau persilangan kemarin itu sifat-sifat yang berbeda, terus ciri-ciri makhluk hidup yang berbeda itu disilangkan secara alamiah sehingga menimbulkan sifat individu yang baru. Nah, kalau yang ini tidak alamiah, ini secara teknik biologis. Jadi dimanipulasi oleh ilmuwannya, oleh dokternya mungkin, dimanipulasi dan dikreasikan sendiri gitu. Jadi nggak alamiah. Bisa difahami kira-kira? Ini ada yang mau bikin contoh mungkin? Salah. Lalu dampak kesehatan juga ada. Penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Nah, jadi mungkin lebih hati-hati ya. Insulinnya ini apakah yang hasil rekayasa ini bisa menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Alhamdulillah mungkin di sini nggak ada. Susu sapi yang disuntik dengan hormon BGH, bovine growth hormone tadi, disinyalir mengandung bahan kimia baru yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selamat malam. Silakan Mas Dharma. Nah, ini ya. Produksi susu sapinya bisa meningkat.
menguntungkan kan, pastinya menguntungkan karena dijualnya nanti pasti lebih banyak, jadi lebih menguntungkan. Tapi hormon ini disinyalir mengandung bahan kimia baru yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Kira-kira saya kurang tahu ya kalau di Taiwan ini apakah para peternaknya menggunakan hormon seperti ini atau tidak. Tapi kalau di sini lebih aware. Jadi pasti sudah dicek bahayanya. Kalau tidak dicek oleh Menteri Kesehatannya, mungkin ya ini bisa menimbulkan bahaya. Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. Nah, ini bahan makan transgenik mungkin karena beragama Islam jadi lebih hati-hati ya. Bahan pangan yang transgenik yang hasil olahan bioteknologi modern itu kan tidak ada label halalnya. Nah, bisa jadi itu juga memanfaatkan seperti gen babi, hormon-hormon atau kandungan-kandungan dalam babi gitu. Jadi lebih berhati-hati. Ini salah satu ada pertanyaan gini, bagaimana hukumnya bagi penganut agama Islam kalau gen babi disisipkan ke dalam buah semangka? Ini berdasarkan penelitian sudah ada rekayasanya sudah ada seperti ini. Jadi gennya ini disisipkan ke semangka sehingga buah semangkanya ini lebih manis dan lebih besar. Jadi kan lebih menguntungkan gitu. Nah, kalau kita tahu kalau si semangkanya ini berlabel harus berlabel halal, ini jelas nggak halal ya, tapi kan makanya kita nggak tahu. Biasanya sih lebih hati-hati kalau semangkanya itu, kalau yang kayak gini pasti dia lebih mahal. Terus rasanya beda dari yang lainnya, maksudnya nggak sekedar kayak semangka biasanya, mungkin manis banget. Oh, ada yang nggak doyan semangka ya Mbak ya? Loh, enak loh Mbak kalau di kampung. Kalau apalagi kalau tanaman sendiri ya, bapak saya sering nanam semangka. Enak loh, Mbak Ica nggak mau nyobain beneran. Loh, itu enak padahal. Coba dulu deh. Nah, kalau di sini mungkin ya kita lebih berhati-hati aja. Kalau ada semangka itu gede banget. Pernah lihat deh kayaknya di toko-toko di sini tuh melon tuh gede banget. Terus semangka juga gede. Nah, itu biasanya harganya mahal. Oh, suka yang asam-asam. Suka yang manis aja lah. Nah, iya itu Mbak Indah. Kita kan nggak tahu ya. Mungkin kalau amannya ya cari yang wajar-wajar aja ya. Cari yang wajar-wajar. Ukurannya ya segitu. Terus rasanya juga nggak istimewa-istimewa banget ya, yang biasa-biasa aja. Biasanya kalau yang semangka hasil atau buah-buahan hasil rekayasa itu pasti harganya jauh lebih mahal. Iya bener, biar aman, jauh lebih mahal, dan mungkin rasanya itu enak banget gitu, nggak cuma sekedar enak aja tapi enak banget gitu. Jadi kalau karena di situ pasti tidak ada labelnya apakah halal haram gitu kan, mending dihindari aja.
Oh, buat sembahyangan. Iya. Iya, ada yang memberi contoh mungkin? Ada yang mau kasih contoh mungkin? Salah satu contohnya kayak gini. Kecil-kecil ya. Yang kayak di pasar itu ya. Rasanya juga nggak terlalu manis kayaknya. Ya, lonjong-lonjong itu juga mas. Yang banyak di supermarket itu yang lonjong-lonjong. Itu sih masih normal ya. Kan harganya juga normal segituan. Terus rasanya juga ya manisnya manis mangga biasa lah. Melonnya itu sekepalan tangan kayaknya kalau di sini melon. Itu masih normal, Mbak. Harganya juga masih biasa, jadi bukan termasuk buah hasil rekayasa. Oh ya, ini belum saya tulis tadi. Dampak yang ketiga itu tadi adalah dampak kesehatan. Kemudian ini sudah kita ganti ke sini. Ada 3 ya berarti. Dampak sosial ekonomi yang tadi menimbulkan kesenjangan antara belonceng. Enggak lah mas, belonceng itu apa sih bahasa ininya ya? Labu siam, bukan, labu siam bukan, apa ya mbak? Kalau di sini gede sih memang, dipotong-potong itu ya, tapi kan masih wajar ukuran segitu. Kayak timun, itu tapi ukurannya masih wajar kan segitu, terus harganya juga wajar, nggak masalah lah. Rasanya juga tetap paling mbak. Rasanya tetap kayak gitu. Pisang, kenapa pisang mbak Ena? Ada ya yang hasil rekayasa genetika. Oh, bukan rekayasa genetika sih, penambahan vaksin tertentu. Oh iya dah, bukannya enak tapi malah aneh ya. Harganya mahal nggak? Mungkin ada yang pernah berpengalaman. Jadi dampaknya ada 3 ini. Ya, selamat malam Mbak Esa. Waalaikumsalam. Oh ya udah bener kalau gitu Pak. Kalau yang nggak wajar mending dihindari aja ya. Kita kan juga nggak tahu gimana mau ngeceknya juga, apakah ini disuntikkan vaksin-vaksin yang haram atau enggak, kita kan nggak tahu juga. Karena di sini kan juga bukan, nggak pernah ada ya kayak pelabelan halal haram itu, kecuali untuk makanan-makanan tertentu. Jadi kalau aneh kita buang aja, mending kita hindari. Nah, jadi dampaknya ada 3 ini: sosial ekonomi, etika moral, dan kesehatan. Terus ini nih contoh-contohnya, nanti ada gambarnya di sini, saya tunjukkan gambarnya. Duh, ini kok miring-miring. Ini ada bahan praktikumnya sebenarnya, tapi nggak perlu lah kita praktekkan. Nah, ini sudah
Ya itu bukunya miring. Sejarah singkat kemarin sudah dijelaskan ya, kemarin sudah saya jelaskan. Nah ini peristiwa, ini rangkuman dari sejarah yang pernah dilakukan oleh enggak itu asli, coba saya lihatkan deh biar nggak penasaran. Mana tadi? Ini asli asli miring karena bagannya kan panjang, jadi nggak cukup di portrait, jadi ya di landscape. Peta konsep biologi. Saya bacakan aja ya biar nggak ikut miring-miring. Kelangsungan hidup manusia itu dapat ditunjang oleh teknologi. Kita kan hidup sehari-hari memerlukan bahan makanan, memerlukan makanan entah dari hewan, dari tumbuhan. Kita juga memerlukan obat untuk kesehatan, untuk berlangsung hidup. Nah, hal itu bisa ditunjang oleh teknologi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas. Untuk menunjang kehidupan manusia melalui teknologi itu dengan cara bioteknologi. Bioteknologi ada dua, sudah dijelaskan dari kemarin-kemarin, modern dan konvensional atau tradisional. Kalau yang modern ini contohnya rekayasa genetika, kultur jaringan. Kalau yang tradisional kita udah pernah makan semuanya, tempe, kecap, keju, mikroprotein, yogurt, kecap udah, nata de coco, tahu, itu semua ya. Itu semuanya memanfaatkan bioteknologi. Lalu ini ada sejarahnya. Jadi cerita singkatnya, dulu ini pembuatan ragi pertama itu digunakan untuk pembuatan anggur yang membukan itu pada 60.000 tahun sebelum Masehi. Loh, ini udah kelihatan belum, Mbak? Ini buku PDF sama kok kayak yang tadi. Oh, kalau ini slide, ini buku biasa aja. Ini kelihatan nggak? Apa kegedean? Kecil banget. Oh, udah bisa belum? Udah bisa ini? Ya udah, biar loading dulu. Loh, iya tak? Masa? Aduh. Gini deh, tar. Kalau gitu ada yang bisa, ada yang enggak ya berarti ya. Saya bacakan dulu yang bagian ini, nanti saya screenshot yang lain. Ya, selamat malam Mbak Sofia. Ya, gak ada gambarnya. Hah? Kenapa ya? Kegedean filenya kali. Jadi ngeloading ke HP-nya nggak bisa kayaknya. Ntar saya screenshot aja deh kalau gitu, biar jadi gambar. Setuju. Coba mungkin ganti yang baru, Mbak. Saya bacakan dulu yang ini ya. Ragi untuk mengembangkan roti ini udah ada dari sejak 40.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian tembaga ditambang dengan mikroba di Spanyol. Ini dari seluruh dunia ya. Ada sejak 1670. Mikroba pertama kali dilihat oleh Leeuwenhoek. Ini nama ilmuwan pada tahun 1680.
Mikroba perusak fermentasi ditemukan oleh Louis Pasteur. Ini mungkin sering dengar nama ini, Louis Pasteur, ilmuwan dalam bidang biologi, pada tahun 1876. Jadi sebenarnya bioteknologi itu bukan baru-baru ini muncul gara-gara lagi udah berkembang teknologi, bukan gitu. Iya benar Mbak Sofia. Itu sejak kapan ya? Nanti ada di sini sejarahnya. Tapi sudah dari zaman dahulu kala ditemukan oleh para ilmuwan. Cuman mungkin baru dimanfaatkan atau baru dieksplor lagi, dikembangkan baru-baru ini gitu. Bukan baru-baru ini juga, tapi di abad sekarang. Enzim diekstrak dari ragi dapat membuat alkohol ditemukan oleh Edward Buchern. Ini di modul ada. Semuanya ada di modul, Mbak. Kalau yang di modul itu tadi sudah saya buat slide ini. Jadi saya bikin slide-nya ini berdasarkan modul ya. Nah, ini saya kasih tambahan aja dari sumber yang lain. Tapi isinya sebenarnya sama, cuma ada kelebihannya dikit. Penemuan bakteri penghasil aseton. Oh ya, alhamdulillah. Oh, berarti tadi masih loading ya. Penemuan bakteri penghasil aseton, butanol, dan gliserol pada tahun 1910. Struktur rantai ganda ADN. Ya masih loading itu, Mbak. Tadi Mbak Esa juga. Bakteri antibiotik pada tahun 1953. Ini belum ada yang lahir kayaknya. Mikroba digunakan menambang uranium di Kanada. Ditemukan ADN rekombinan dan percobaan rekayasa genetik pertama kali berhasil pada tahun 1973. Hibridoma menghasilkan antibodi monoklonal pada tahun 1973 juga. Bisa menemukan bahan mentah untuk industri plastik. Ada juga interferon untuk kanker, ini sudah pada tahun 80-an. Mikroba hasil rekayasa membantu mengekstrak minyak dari tanah. Oh iya tah. Bentar ya, nanti yang bawah saya potong aja gambarnya. Untuk mengekstrak logam, produksi hidrogen dari bakteri, antibodi monoklonal digunakan untuk menuntun obat anti kanker. Jadi pada tahun 90-an itu baru ditemukan antibodi untuk mendorong adanya obat anti kanker. SS maksudnya. Ya ini saya ini aja deh. Saya crop. Saya crop. Maaf ya, saya nggak ngerti. Kirain apa, Mbak? Ini ya, ini lagi saya screenshot. Kirain apa? Ini nah, ini kelihatan nggak nih? Harusnya kelihatan. Cepet, kelihatan kan? Jadi ini tahap-tahapnya. Ini pertama, bahan dasarnya itu tepung kan? Tepung.
Kemudian ketika direaksikan dengan jamur Aspergillus, dia akan menghasilkan glukosa. Nah, dari bahan yang sama ini, ketika yang glukosa ini direaksikan dengan jamur Saccharomyces yang tadi ya, Saccharomyces itu sama kayak jamur untuk membuat apa tadi? Untuk membuat saya mengingat-ingat sebelahnya tempe tadi apa ya? Tape, ya kan? Tape. Glukosa ini akan menghasilkan alkohol. Jadi prosesnya kayak gini. Kalau untuk menghasilkan glukosa cukup satu tingkat ini, satu tingkat kan. Kemudian untuk menghasilkan alkohol ditambah direaksikan dengan jamur Saccharomyces, hasilnya alkohol. Nah, lalu bisa juga direaksikan lagi dengan jamur Acetobacter, hasilnya asam cuka. Ini yang sering kita gunakan. Jadi itu adalah ketika direaksikan dengan Acetobacter. Kemudian direaksikan lagi dengan Methanobacterium. Ini nanti akan menghasilkan gas metana, biogas. Gitu ya. Sebentar, yang ini aja saya print screen. Ini nggak kelihatan juga nih gambarnya nih. Ini pasti kelihatan nih. Iya. Ini adalah bagan atau tahap-tahap urut-urutan pembuatan DNA rekombinan. DNA rekombinan ya. Jadi pertama-tama ini itu ada gen untuk tahan antibiotik, namanya plasmid. Ini yang awal yang ada pada manusia, jadi aslinya ini. Terus yang dari luar ini DNA asing fragmen yang diinginkan. Misalkan ingin gen yang unggul dari individu ini, jadi gennya ini ditambahkan, disisipkan ke sini, ujung yang disisipkan kayak gini. Ini dipotong karena ini sangat kecil ya, jadi untuk prosesnya ini menggunakannya mikroskop. Terus dipotong kan, disisipkan di sini, jadilah namanya DNA rekombinan. Sel bakteri dan kromosom bakteri. Kemudian DNA rekombinan ini disatukan dalam sebuah media jadi satu dengan bakteri yang bisa mereaksikan supaya dia berhasil mempengaruhi DNA asal gitu. Jadi supaya sifat unggul dari DNA yang baru tadi tertanam di sini, di yang bulat ini. Setelah melalui proses, bakteri dipelihara pada cawan mengandung antibiotik. Hanya bakteri yang mengandung DNA rekombinan yang bisa tumbuh. Nah, jadi karena ada bakteri tadi, kalau bakterinya tidak mengandung DNA rekombinan, dia tidak bisa tumbuh. Kalau sudah dia dimasukkan ke dalam bejana seperti ini, terus dikeluarkan, itu namanya pemurnian DNA, udah jadi kayak gini. Ini yang udah siap
siap ditumbuhkan untuk menjadi individu baru yang lebih bagus gitu. Kelihatan nggak yang ini? Jadi prosesnya cukup panjang seperti ini. Kalau ini nggak kelihatan ya, aduh sayang banget ya. Nah, ini tadi sebenarnya contoh-contohnya saja supaya lebih bisa memahami lagi apa sih, gimana sih caranya untuk bioteknologi modern. Mungkin ada yang mau ngasih contoh yang lain? Ini minggu kemarin masuk semua kan ya? Ini kan masih berhubungan materinya dengan minggu kemarin. Jadi ini ada intisari subbab. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Ini ada beberapa pertanyaan singkat dan dasar. Kalau misalkan sudah bisa menjawab pertanyaan ini, berarti sudah pasti bisa memahami bab ini yang sudah kita bahas minggu kemarin, juga minggu ini. Pertama, nggak kelihatan juga ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Ada yang mau mencoba menyimpulkan atau menjelaskan dengan bahasanya sendiri yang singkat aja? Tadi kan sudah saya tunjukkan bagannya tadi, terus artinya juga udah kita bahas dari minggu kemarin. Mungkin bisa dicoba dijawab yang ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Ya. Dengan apa ya? Dengan bahasanya sendiri aja. Jadi menurut sepahamnya, bioteknologi itu seperti apa sih? Artinya apa? Arti singkatnya apa gitu. Kan kalau salah. Nah, kalau panjangnya kan seperti ini. Nah, ini pembagiannya. Jadi ini kelihatan nggak ya? Yang ini kelihatan nggak? Enggak ya? Oh, masih loading ya, Mbak. Oke, mungkin coba kita ini bareng-bareng aja. Disimpulkan bareng-bareng. Jadi, yang dimaksud bioteknologi itu singkatnya apa? Definisi singkatnya apa? Mungkin pemanfaatan mikroorganisme pada apa? Oh ya dah. Bentar, ini saya bacakan ini. Pemanfaatan organisme pada makhluk hidup. Oke. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa bikin rangkuman di sini.
Ini kan udah ada jenis-jenisnya bioteknologi. Terus dampaknya ini tadi. Ini dihapus aja ya. Mana hapus? Ini hapus. Nah, kemudian jadi artinya bioteknologi secara singkat itu bisa diartikan seperti ini, seperti yang disebutkan Mas Dharma. Pemanfaatan organisme pada makhluk hidup pada jenis produk makanan atau kesehatan untuk dimanfaatkan manusia. Udah gini. Jadi untuk bisa lebih memahami, kita bikin definisi singkat sesuai bahasa kita sendiri ya. Jadi bioteknologi itu pemanfaatan organisme pada produk makanan ataupun dikunci pada produk makanan ataupun produk kesehatan yang lainnya. Ya silakan Mbak Enda, nggak apa-apa. Untuk dimanfaatkan manusia, intinya adalah untuk memberi keuntungan atau produk baru pada kehidupan manusia gitu ya. Jadi bioteknologi itu intinya begitu. Terus pertanyaan yang kedua, bedakan antara bioteknologi tradisional dan modern. Ini jelas banget ya, udah ada di sini. Mungkin ada yang kasih contoh lain, pernah ngelihat apa ya, selain tempe, selain tahu, tape, kecap, mungkin pernah ngelihat produk makanan apa gitu ya yang memanfaatkan bakteri. Kan tape itu dikasih ragi. Nah ragi ini adalah media untuk supaya bakterinya di tape itu tumbuh dan membuat tapenya menjadi manis gitu ceritanya. Jadi bakterinya bukan di ragi itu ya, tapi ragi ini mengandung zat yang bisa menumbuhkan bakteri. Benar Mas Kusmano. Oh iya benar Mbak Ica. Nah ini contoh yang bagus nih. Contoh yang bagus, bioteknologi tradisional. Oncom itu bedanya sama tape apa ya Mbak ya? Kayak gimana ya? Atau mungkin bahasanya aja yang beda. Tadi Mas Kusmano bilang karbit. Jadi kalau karbit itu bener ya. Karbit itu kan merangsang pematangan buah. Jadi dalam karbit ini ada zat yang bisa mematangkan lebih cepat gitu. Ciu. Nggak ngerti saya. Kapan-kapan boleh dibawakan oncomnya ya. Pernah dengar sih tapi saya lupa, kayaknya pernah makan juga tapi lupa deh. Puli itu kerupuk. Ini kalau yang puli saya tahu puli. Siu tah. Oh iya, saya pernah dengar sih. Mungkin saya lupa aja. Dari tape ketan juga ya jadi oncom. Nah benar, dia kan pasti pakai ragi juga kan, jadi oncom. Nggak kelihatan di sini karena tadi ada yang dihapus, jadi nggak kelihatan. Oncom, terus puli itu kerupuk. Nah ini nih yang menarik nih,
Iya bener Mbak Ica. Ara, iya bisa. Ara itu juga pakai ini asam cuka ya. Dia kan kayak anggur, sama kayak anggur, memabukkan. Saya lupa. Arak ini, ya dia ada proses fermentasi bakteri yang membuat dia menjadi mengandung alkohol gitu. Kalau arak ini, asalnya itu macam-macam ya. Ada buah apa itu namanya Mbak? Buah apa sih? Siwalan. Ada buah lagi yang lain itu, pokoknya dari buah ya. Lalu difermentasikan dengan bakteri tertentu. Setelah beberapa waktu, saya nggak tahu entah seminggu, beberapa hari nggak ngerti, jadilah menimbulkan alkohol kayak yang ini tadi, gambar yang ini tadi nih. Nah, bakterinya Saccharomyces, sehingga dia memproduksi alkohol, jadilah arak yang memabukkan. Dari beras ya? Oh iya benar berarti. Dari beras juga ya kalau arak Bali. Nggak terlalu tahu sih ya, mungkin ada yang bahan dasarnya buah-buahan, ada yang tepung kayak tadi. Nah, kalau yang puli ini saya bahas yang puli dulu, menarik ini. Contohnya siapa tadi, Mbak Ica ya? Jadi puli itu nama kerupuk yang ditaja bikin arak ciu nasi, dirageni terus ditaruh di tong sampai 1 bulan. Oh, 1 bulan ya? 1 bulan ya? Lama berarti ya Mbak ya? Untuk bisa si bakteri ini tadi berarti kan dikasih ragi, itu kan dari tepung, bener ya contohnya Mbak Sofia, bener banget, sesuai ilmunya ini. Tepung direaksikan, mungkin minggu pertama dia masih menjadi glukosa, terus setelah sebulan berarti kan 4 minggu ya, ditambahkan ragi yang mengandung bakteri Saccharomyces, jadilah arak alkohol gitu. Iya bener banget. Nah terus yang tadi saya mau bahas lagi, puli. Kerupuk puli ini ceritanya awalnya adalah nasi yang sudah basi. Bukan udah basi sih, udah agak jelek ya, biasanya udah apa sih, jemek itu loh, udah berair gitu. Nah itu kan udah mengandung bakteri tuh. Nasi yang kayak gitu kan berarti udah mengandung bakteri. Terus ditambahkan dengan ragi, dimana ragi ini nanti bisa mempersubur bakterinya, istilahnya gitu. Diaduk-aduk gitu kan. Biasanya sih pakai kayak apa ya? Alu sih kalau di Jawa namanya. Yang baru juga tetap enak ya. Tapi pada akhirnya dia juga direaksikan supaya bakteri ini tumbuh di nasinya itu Mbak. Nah biasanya kan daripada nasinya kebuang, mending dibuat kerupuk puli gitu. Nah itu tadi bakterinya tumbuh karena dikasih ragi. Setelah beberapa hari, mungkin sehari 2 hari cukup, jadilah rasanya itu gurih ya kan. Oh gitu. Cuma dicampur aja gitu, berarti nggak dijemur ya, nggak pakai acara dijemur ya Mbak Ica ya. Masih bagus juga, tambah enak ya dibikinnya. Mungkin kalau masih bagus nanti warnanya itu lebih bagus putih. Kalau yang udah agak nasi kemarin itu kan ke kuning-kuningan gitu kan warnanya. Nah jadilah, oh dicampur dimasak lagi. Oh iya bener-bener.
Bener ya, berarti ini adalah salah satu contoh bioteknologi tradisional. Banyak pengalamannya ternyata yang di sini. Kita nggak tahu kan, oh jadi sebenarnya itu saya memanfaatkan organisme tertentu untuk menciptakan makanan baru. Kalau misalkan dulu nggak ada yang punya ide kayak gitu, kita mungkin nggak pernah tahu apa itu kerupuk buli, apa itu tape, apa itu tempe, nggak ada yang tahu. Modern. Kalau yang modern, ayo contohnya apa? Bakso. Apakah dia memanfaatkan bakteri juga? Enggak lah. Itu kan cuma ini doang, Mbak. Daging doang digiling. Iya, itu kan daging digiling. Semakin banyak dagingnya semakin enak. Tapi kebanyakan banyak tepung, banyak kanjinya jadi pentol. Kalau yang modern ini, kita bisa kasih contoh vaksin insulin yang tadi di atas. Terus vaksin pengawet tomat kayak yang di atas gambarnya tadi. Terus apa lagi? Penggemuk sapi. Terus pemanis buah. Apalagi? Kalau yang tradisional banyak ya contohnya. Udah pada pengalaman semua. Ini bisa tape, tempe. Oh iya, bener Mas Dharma. Ini dia juga memanfaatkan bakteri tertentu. Jadi tidak semuanya ya, tidak semua jenis pengawet makanan, karena kan macam-macam kan. Ada yang bisa tahan lama banget. Apa ya contohnya ya? Ada yang cuma awetnya itu seminggu, 2 minggu gitu doang. Jadi beda-beda. Ini yang paling lama ini. Ini ya, kira-kira ini ya. Dan sejenisnya yang ini, vaksin-vaksin, kemudian rekayasa hormon dan gen yang bisa menciptakan individu yang lebih bagus gitu. Oh, Mbak Sofia tadi termasuk ya. Tadi ada contoh yang ini nih, Mbak. Bentar, saya tunjukkan. Mana ya? Jadi penggunaan hormon pertumbuhan sapi. Namanya hormonnya ini BGH. Singkatannya bovine growth hormone, dapat meningkatkan produksi susu sapi sampai 20%. Jadi sapinya jadi subur, produksi susunya, produksi daging dan sebagainya itu meningkat gitu. Karena disuntikan oleh hormon ini. Jadi ini jenis hormon penggemuk gitu. Ini merupakan salah satu produk bioteknologi modern. Mungkin ada yang mau kasih contoh lagi selain ini? Udah ya. Nih. Jadi pengawet itu tadi kan sudah ada gambarnya ya. Jadi tomatnya itu bisa tahan lama kayak gini. Mana tadi? Gambarnya bagus banget. Nah ini jeruknya bisa tahan penyakit. Ini tomatnya tahan lama. Kemudian
Kemudian yang ini sudah, contoh-contoh produk sudah, transjenis yang tadi pakai asid dan tidak, sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau kasih contoh? Saya screenshotkan lagi karena ini pasti nggak kelihatan. Apanya blank, Mbak? Nggak kelihatan ya? Penemu-penemu dalam sejarah. Coba sekarang mungkin boleh melakukan penelitian. Kan udah ada keju, udah ada tempe, udah ada kecap, udah ada tape. Kira-kira bakteri direaksikan dengan apa yang bisa menciptakan produk makanan baru? Nah, itu nanti bisa jadi penemuan dalam dunia biologi. Cuka dia reaksikan dengan apa, Mbak? Nah, ini ya. Ini adalah contoh. Ada yang bisa menebak ini pembuatan apa? Oh, ada tulisannya di. Iya, betul. Asalnya apa? Bahan asalnya apa? Yaps. Oh, udah ada ya di sini. Jadi susunya ini ditambahin apa ya? Saya kok lupa. Kan diaduk terus gitu sampai mulai menggumpal kayak gini. Nah, habis gitu gumpalannya dicetak dan dipres kayak gini. Ini ada alatnya sendiri. Ini kan pabrik untuk produksi keju dalam skala besar. Gumpalannya dicetak dan dipres kayak gini alatnya. Kalau udah dipres bentuknya jadi kayak gini. Bakal keju diolesi larutan garam. Setelah di sini tadi kan direaksikan dengan zat yang mengandung bakteri tertentu. Ini tambah lagi diolesi larutan garam. Terus disimpan dalam media yang bentuknya seperti ini. Jadi nggak terlalu tertutup, tapi juga nggak terbuka. Ini kayak kalau misalkan almarinya almari bisa disebut gitulah. Rak-raknya itu nggak terlalu tertutup gitu. Kejunya dimatakan beberapa minggu. Setelah beberapa minggu nanti jadilah keju kayak yang ini, mana tadi? Kayak yang ini. Iya, betul sekali, biar kering. Nah, kalau sudah kering jadi gini. Rasanya kan beda ya dari susu. Dia asin. Ternyata karena memang dalam proses pembuatannya dia diolesi larutan garam juga. Jelly yang ini, nata de coco ini, Mbak. Kalau jelly itu kan kayak agar-agar biasa. Yang ini nata de coco dari sari kelapa. Nah, sari kelapa itu kan cair. Bener. Ditambahin apa ya? Saya nggak ngerti zatnya apa. Saya lupa. Direaksikan pokoknya. Kalau kolang-kaling itu kan dari buah, Mas. Beda ya. Nata de coco yang dari kelapa, seperti yang dibilang Mbak Sofia. Kalau kolang-kaling itu kan buah. Kalau ini yang dari kelapa. Jadi dia direaksikan dengan bakterinya itu terus bisa kenyal. Padahal kalau sari kelapa itu loh yang seger, itu kan cair. Nah, ini bisa jadi kenyal kayak gini. Bakterinya namanya Acetobacter psillinum.
Kalau kolang-kaling ada buahnya sendiri nggak sih? Saya nggak punya juga sih buahnya. Beda kan. Ini udah Mbak Ica, di screenshot aja. Agar-agar itu kalau agar-agar itu kan cuma seperti jelly terus didinginkan jadi membeku gitu doang. Kalau ini kan dari cair, dia terus bisa jadi kenyal-kenyal, rasanya beda gitu. Rumput laut betul nih ya. Jadi salah satu contoh prosesnya seperti ini. Kemudian kita sudah selesai sepertinya untuk bab ini. Bentar. Produk bioteknologi modern, ini saya bacain aja ya, mungkin yang nggak kelihatan di HP-nya. Produk bioteknologi modern antara lain berupa makhluk hidup transgenik, namanya perubahan gen ya kan, transgenik, yaitu makhluk hidup yang telah diubah sifatnya melalui proses yang tadi kita jelaskan di sini tadi, prosesnya ini tadi, melalui proses ini tadi. Makhluk hidup yang telah diubah sifatnya sehingga memiliki keunggulan tertentu. Contoh makhluk transgenik adalah bakteri yang mampu menambang tembaga, bakteri yang mampu membersihkan lingkungan dan tercemar, bakteri yang mampu mengubah bahan pencemar menjadi bahan lain yang tidak berbahaya, jagung yang memiliki kadar protein tinggi, dan jeruk yang tahan penyakit busuk akar, tomat yang tahan lama, kapas yang tahan lama, kentang yang kandungan vitamin A tinggi, dan sebagainya. Jadi ini beberapa contoh produk bioteknologi yang lainnya. Mungkin kalau ada yang pernah tahu, ini salah satu contoh nih. Mengubah bahan pencemar. Bakteri yang mampu mengubah bahan pencemar menjadi bahan lain yang tidak berbahaya. Ini sudah ada diproduksi ya. Ini sudah ada diproduksi di Indonesia, tapi masih berkolaborasi dengan perusahaan asing. Jadi kan kalau pabrik-pabrik itu mengeluarkan air limbah. Nah, kalau dikasih bakteri ini, air limbahnya ini nanti bisa bersih lagi, bisa aman gitu. Mungkin sudah ada beberapa, tapi salah satu yang besar itu masih berkolaborasi dengan perusahaan asing. Jadi bakterinya ini bisa mengubah bahan pencemar menjadi bahan lain yang tidak berbahaya. Ini sangat bermanfaat sebenarnya. Tapi mungkin tidak semua pabrik bisa dan mau membelinya gitu. Gak tahu lagi sih kalau sekarang sudah diaturkan untuk semuanya membeli ya. Terus jeruk yang tahan penyakit tadi, kentang dengan kandungan vitamin A yang tinggi dan sebagainya. Kemudian ini sudah ini saya bacakan nih. Pada saat sekarang, orang masih melakukan pemupukan pada lahan pertaniannya karena padi yang ditanam menghabiskan unsur-unsur hara di dalam tanah. Di masa depan, dengan bioteknologi modern, dimungkinkan orang menggabung gen tanaman polongan dengan gen padi
sehingga diharapkan dapat diperoleh padi yang dapat memumpuk sendiri karena mampu meningkat bakteri yang dapat mengambil nitrogen dari udara. Jadi kalau padinya ini padi transgenik, padi hasil rekayasa genetika, dia nggak perlu dipupuk, udah bisa memupuk dirinya sendiri gitu. Pada saat ini yang sedang menanti persetujuan dan sedang menanti izin komersial adalah kapas, tembakau, kentang, dan kedelai yang tahan herbisida. Kapas, tembakau, apel yang tahan hama, jeruk, semangka, jagung, ketimun, pepaya, kentang yang antivirus. Begitu. Ini ada gambar lagi, ini sudah sih. Nah, ini sesuai di modul ya, ada dampak kesehatan, dampak ini juga. Kemudian bagi lingkungan, para pakar membuat organisasi yang tidak mampu menghasilkan produk-produk menjadi mampu. Udah. Ini. Penerapan bioteknologi untuk mendukung kelangsungan hidup manusia. Mendukung kelangsungan hidup sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, untuk materi ini bahasannya sudah habis. Nah, kalau untuk bab selanjutnya itu adalah babnya kelistrikan. Jadi tidak saya jelaskan sekarang karena kalau dipotong nanti jadinya nggak paham. Jadi sekalian minggu depan aja. Untuk materi tentang bioteknologi dan penerapannya, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang ingin menambahkan? Contohnya mungkin, atau tanya sesuatu? Oh iya, boleh, bener mbak. Itu kan sama ya, ayam biasanya dibilangnya ayam petelur. Ini kan kalau ayam petelur dia ini melalui makanannya. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin itu jenisnya hormon perangsang gitu, supaya si ayam ini bertelur terus ya kan. Nah, kalau yang ayam potong ini supaya sama kayak sapi tadi mbak, pertumbuhannya cepat, jadi cepat dipanen karena ayam potong ini yang diambil cuma dagingnya kan. Nah ya bener, sip, bener ini. Banyak sekali contohnya ya ternyata. Kalau ayam bertelur ini saya nggak tahu ya berapa ini sekali gitu dia bisa menghasilkan telur, karena memang yang diambil produksi telurnya. Kalau yang ayam potong ini kan yang diambil dagingnya. Nah jadi dia dikasih hormon pertumbuhan lebih cepat di makanannya itu supaya cepat panen dapat untung gitu ya, karena yang diambil cuma dagingnya, nggak ngurus telurnya. Kalau yang ayam petelur itu yang penting telurnya banyak gitu ya. Sip, benar, paham kan. Pemanfaatan untuk di
dicampurkan di makanannya ya. Mungkin bisa juga di apa itu mbak, bebek, terus apa ya, udah itu aja ya, bebek bener kan, telur bebek. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Mungkin kita ini aja ya, nggak apa-apa kita akhiri lebih awal, bisa dimanfaatkan untuk ngerjain tugas atau mungkin tugas-tugas rumah yang lain, bukan pabrik persembelian asa. Itu nyembelihnya gimana ya mbak ya? Maksud saya pakai alat yang cuma dipotong aja apa gimana? Biasanya kan ada yang cuma dicekik gitu ya, jadinya kan nggak halal. Beda mas. Oh di Taiwan beda mas Kusmano. Kan itu ceritanya hormonnya itu untuk hewan tertentu, jadi kalau ditanamnya di manusia ya nggak ngefek atau mungkin malah berbahaya nanti. Iya beda karena targetnya kalau kayak gitu kan jadinya bisa disalahgunakan nanti. Biar gemuk. Oh iya tak Mbak Mei, saya juga mau sih loh. Beda lah, jelasnya beda. Ada itu susu, susu apa itu namanya, untuk menggemukkan. Ini yang mau langsing nggak muncul orangnya. Bukan. Yang itu loh mas, yang apa sih, pokoknya untuk menambah berat badan. Nah ini Mbak Ica tahu, kayaknya pernah nyoba ya, tapi mending mending yang natural aja lah. Kalau pakai obat gitu kan ada efek sampingnya Mbak. Mungkin berbahaya sih enggak, tapi ada efek sampingnya. Entah itu misalkan nggak secara langsung ya, tapi nanti mungkin kalau dalam jangka waktu lama itu ada efek sampingnya. Ya itu mahal kayaknya Mbak Ica ya. Nah, ide bagus nih. Solusi yang paling cerdas ya. Ngapain beli obat, beli yang enak-enak aja. Beli ayam goreng. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Minggu depan kita ganti materi baru. Mungkin 4. Mbak, awas lo diare itu. 4 kali lo. Beneran tambah Ica, awas diare lo. Itu kan protein.
misalkan itu dulu kita pernah mempelajari apa ya, apa sih namanya, apa saya, zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Protein, jelas ya, susu itu kan proteinnya tinggi. Nah, tapi kalau kelebihan, standarnya orang beda-beda sih. Mungkin di tubuhnya Mbak Ica itu masih biasa aja, masih bisa 4 kali, itu masih oke. Tapi mungkin di tubuhnya orang lain, itu udah kelebihan. Jadi kalau kelebihan kan juga nggak baik, makanya bisa mungkin kalau orang lain ada yang diare gitu. Sama lah Mbak Huda, aduh udah mau selesai, maaf ya Mbak. Nanti mungkin dilihat rekamannya ya, rekamannya juga bisa ya Mbak. Oh gitu. Oh ya, berarti beda ya, dosisnya orang memang beda-beda. Harus dosis tinggi. Jadi kalau orang kan ada yang overdosis gitu, Mbak Ica aman ya? Pasti nggak mungkin ya, karena dosisnya justru harus tinggi. Ya kenapa Mbak Hoda? Kalau misalkan ada kesulitan dengan link kelasnya, misalkan emailnya error atau kenapa, lapor aja ya ke bagian akademiknya biar dibikinin yang baru atau seperti apa gitu mungkin. Kalau yang error HP-nya sendiri, nah itu beda lagi. Mungkin bisa beli lagi Mbak. Jadi pakai HP apa pakai laptop? Oke. Maaf ya Mbak Uda, mungkin nanti bisa dilihat di rekamannya karena kita oh gitu. Aku masuknya copy link langsung ke virtual class. Lain kali saya coba deh biar caranya yang enak gimana. Nah, untuk malam hari ini karena materinya sudah selesai, kita cukupkan dulu. Kalau saya mau nambah materi nanti malah kepotong-potong gak enak, karena untuk minggu depan babnya adalah kelistrikan. Nah, ini pasti yang mas-mas ini pasti suka banget. Dari situ nanti kita bahas kelistrikan. Itu kalau dalam spesifikasi IPA masuk di fisika ya. Fisika, jadi kelistrikan ada mengukur tegangan dan lain sebagainya. Nggak susah kok, tenang, gampang. Jadi nanti kita bisa tahu alat-alatnya apa aja gitu. Apa singkatannya Mbak Sofi? Jadi malam hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih semuanya udah hadir. Kelas ini memang selalu rajin-rajin, mesti full yang hadir. Oh, nama PT. Maaf ya Mbak Oda. Ya karena nggak bisa diteruskan sekarang, soalnya kalau ditambah sekarang nanti malah nggak selesai, bahasanya nggak enak. Oh, nggak ngitung kok, tenang aja. Itu loh, nanti saya kasih tahu cara ngitung yang cepat dan enak sekali. Nggak ada yang susah, tenang aja. Justru menarik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Mungkin selesai lebih awal nggak apa-apa, kita bisa manfaatkan untuk ngerjain yang lain atau istirahat. Semoga ilmunya bermanfaat. Dibilang tenang aja, gampang. Kalau sudah saya kasih tahu besok lah baru tahu, oh ternyata gampang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.